Bunda, Teteh, sayang, semua jamaah yang hadir pagi ini. Apa kabar semua? Sehat? Tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Tanggal 19 ya. Dari suaranya sangat terasa sekali. Coba ulangi. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Takbir. 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 Cukup sekian dan terima kasih. Yang penting hari ini sudah tahu kabarnya ibu-ibu semua. Bunda, Teteh, sayang, sehat semua. Sehat keluarga kita. Sehat badan kita. Sehat dompet kita. Dari suaranya agak lain ya. Nggak tahu apa masalahnya ini. Ada yang punya hutang pagi ini? Mau lunas hutangnya? Bagaimana caranya? Ya Allah, mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada satu doa yang Nabi ajarkan agar yang punya hutang cepat lunas hutang. Mau nggak? Angkat kameranya. Nyalain videonya, tolong direkam doanya. Khusus yang punya hutang. Jadi kelihatan mana yang punya hutang, mana yang tidak. Enggak, untuk semua, untuk semua. Sok, diangkat kameranya. Berdiri barangkali ya. Oh iya. Ini doa apa tadi? Sok. Diangkat kameranya, dinyalain videonya, rekam doanya. Doa agar diberikan keberkahan dalam urusan rezeki dan yang punya hutang dimudahkan untuk lebih cepat lunas hutangnya. Sekali, Bunda, Teteh, sayang, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lebih keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bagus gak doanya? Dibacanya setiap hari Jumat pada asar. Nah, ibu posting Jumat siang. Pasti FYP itu biasanya ya. Jadi dibacanya hari apa? Hari Jumat. Jumat pada asar. Ibu posting jam berapa? Siang. Ya Allah, mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutang. Ada yang belum haji umroh ada? Mau haji umroh? Gimana caranya? Daftar ya. Ada 3 surat yang harus ibu miliki agar cepat berangkat haji dan umroh. 1.
Enggak, ini serius ya. Ada berapa surat? 3 surat. Ibu coba diamalkan ini ya. Ini mah amalan-amalan yang membuat bunda teh bisa lebih tenang aja melewati apa yang bunda inginkan. 1, bunda sebelum berdoa coba diamalkan. Baca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Atau minimal 2 ayat terakhir. Atau minimal ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. 1, baca surat Al-Baqarah 3 ayat, 2 ayat atau ayat terakhir Al-Baqarah. Yang kedua, bunda banyak-banyak baca surat Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Ini surat tentang haji, maka bunda berharap sama Allah sebelum diwafatkan diizinkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan yang ketiga, baca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Surat apa? Ad-Duha dan Al-Insyirah. Baru yang selanjutnya kalau ada surat Tanah, boleh. Kalau ada surat BPKB boleh itu juga ya. Itu mah bonusnya aja itu mah ya. Jelas? Kenapa kita harus minta berangkat haji umroh? Karena Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Berapa panggilan? 3 panggilan. 1, manusia itu dipanggil dengan panggilan azan. Perintahnya sholat. Panggilan apa? Azan. Perintahnya apa? Sholat. Maka bunda sayang, hidup ini hanyalah nunggu azan sama sholat. Waktu lahir diazankan, waktu wafat disolatkan. Setuju? Makanya lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah camat semua. Naon camat teh? Calon mati. Mati pasti tidak? Jangan marah disebut camat, dan semua juga pasti akan mati. Cuman nggak tahu waktunya kan ya. Bisa jadi bunda teteh duluan. AA-nya belakangan. Atau dibalik AA-nya belakangan. Bunda sayang duluan. Nggak usah marah, dah Allah juga maha tahu. Kira-kira yang masih dibutuhkan umat, bunda atau AA? Iya, dah Allah juga tahu kan. Ya yang kurang berguna malah cepet-cepet aja lah kira-kira. Pokoknya janji ya, ini janji ya. Bunda, teteh, sayang, siapapun nanti yang duluan wafat, jangan lupa saling mendoakan di antara kita. Ahilman gak minta bunda ngapa-ngapain kalau saya wafat. Gak usah ngirim buras, gak usah. Gak usah ngirim apalah, gak usah. Saya mah cuman 1, doain. Doain dan mudah-mudahan setiap ilmu yang AA berikan bisa meringankan hisab AA nanti di alam kubur. Dan semoga apa yang pernah kita hadirkan selama di dunia jadi kebersamaan yang tidak pernah kita lupakan. Seperti ini kita bertemu di dunia, maka nanti pun seperti ini lagi kita ketemu di surga. Itu kan doa yang sering AA baca ya. Coba kalau bunda sering ikutin doa Ahilman, pasti ada seperti ini, ya Allah, engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti kumpulkan lagi kami di surga. Kalau bunda nanti masuk surga, amin. Kok kayak nggak yakin sih gitu? Kayak nggak ulang gitu. Kok kayak ragu gitu loh.
Jadi ketika Ahilman bilang, ketika nanti bunda masuk surga, mual. Amin gitu bunda. Amin. Kalau nanti bunda masuk surga, sing yakin. Meni ieu mah. Sing yakin. Kalau nanti bunda masuk surga, cari AA di surga. Janji ya. Jadi pas bunda teh ke surga, mana Ahilman teh? Mana? Ternyata AA teh di luhur. Bunda A di luhur. A mah di surga Firdaus. Nah cenah. Bunda mah nya di dinya we cenah mana? Puntennya, kenapa? Menurut AA, ini menurut AA ya. Boleh jadi antara bunda sama AA yang akan masuk surga duluan bunda. Misal, iya, izin ya, bunda jangan mengira AA yang ceramah boleh jadi lebih cepat masuk surganya, belum tentu. Boleh jadi bunda yang ngaji, boleh jadi bunda yang belajar, itu lebih cepat hisabnya. AA mohon izin, mohon maaf, mungkin ada riaknya di hati, mungkin ingin dipujinya, mungkin AA juga belum bisa mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Jadi lebih berat. Makanya AA lihat, ini potensi-potensi ini. Calon ahli surga. Ibu jangan amin dulu. Karena baru bilang calon. Calon teh banyak yang gak jadi biasa. Enggak. Jadi pokoknya janji ya, siapapun nanti di antara kita yang masuk surga, tolong ingat sahabatnya, ingat temennya, ingat orang-orang yang ngaji bersamanya, agar nanti bisa masuk surga. Setuju? Coba genggam tangan kanan kiri sahabatnya, coba. Coba pegang tangannya. Dingin atau panas? Coba. Enggak, kalau dingin harus diperiksa. Takutnya darah rendah. Kalau panas takutnya darah tinggi. Ayo pegang tangan kanan kirinya. Ikuti kata-kata Ahilman. Sahabatku, seperti ini. Engkau genggam tangan ini. Di dunia. Maka nanti. Janji ya. Genggam tangan ini lagi. Seperti ini. Sampai ke surga. Sahabatku, ingatkan aku kalau aku salah. Sahabatku, temani aku kalau aku lelah. Sahabatku, pegang tangan aku kalau aku lemah. Sahabatku, janji ya, nanti seperti ini lagi. Ketemu di surga. Amin. Ayo, pelukan. Ya. Sok, dilihat wajah temannya, lihat wajahnya, lihat. Oh ya Allah. Lihat. Satu, panggilan apa? Azan. Perintahnya apa? Sholat. Hidup ini hanya nunggu waktu azan dan sholat. Waktu hidup diazankan, waktu mati disolatkan. Yang kedua, manusia itu dipanggil dengan panggilan talbiyah. Panggilan apa? Talbiyah. Perintahnya apa? Haji atau umroh. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, Allah izinkan kita berangkat haji. Minimal berangkat umroh.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika la. Satu lagi. Labbaik Allahumma syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan jika pagi ini kita bertalbiyah di masjid ini, satu saat kita bisa bertalbiyah di Masjidil Haram. Kita bisa bertalbiyah di Padang Arafah. Dan kita doakan semoga yang berhaji tahun ini semua menjadi haji yang mabrur. Dan kita semua yang belum, semoga Allah izinkan dan takdirkan bisa berangkat haji dan umroh ke Baitullah. Amin ya Rabbal alamin. Satu, panggilan azan perintahnya sholat. Dua, panggilan talbiyah perintahnya haji atau umroh. Dan yang ketiga, manusia dipanggil oleh Allah dengan panggilan maut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yakni perintahnya kembali kepada Allah setelah dunia yang kita lewat. Bunda sayang, dunia ini gak lama, sebentar saja. Setuju gak? Dunia lama sebentar, abadi selamanya. Abadi atau selamanya? Tidak dua-duanya. Dunia ini sebentar, dunia ini singkat, padat, cepat. Pesan AA di awal, jadilah orang baik terus. Karena pada akhirnya kebaikan hanya akan memeluk orang baik. Dan kebaikan hanya akan mendekat kepada orang yang baik. Dan harus Bunda catat baik-baik. Kalau Bunda, teteh sayang, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mau mendengarkan nasihat kebaikan, maka sejujurnya Bunda masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Jadi kalau pagi ini, di tengah kesibukan Bunda, di tengah aktivitas Bunda, tapi kemudian Bunda teteh sayang masih diberikan keinginan untuk ngaji, berangkat ke masjid, duduk di sini, maka catat baik-baik. Bunda masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Dan ingat, yang ngaji itu bukan berarti dia sudah baik. Begitupun sebaliknya, bukan berarti juga yang ngaji itu dosanya banyak, ya udah pasti. Tapi yang jelas, kalau Bunda sedang diinginkan menjadi orang baik, salah satunya Allah mudahkan orang itu untuk mau datang kepada tempat kebaikan.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan berikan keinginan dalam hatinya untuk memahami ilmu agama. Jadi hari ini Bunda datang di masjid, di tempat yang baik. Insya Allah kegiatannya baik. Bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan setelah ini kebaikan semakin mendekat dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi Bunda perempuan. Perempuan itu harus sibuk dengan ilmu, Bunda. Kalau perempuan gak sibuk dengan ilmu, maka nanti perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Kalau perempuan gak sibuk dengan ilmu, nanti perempuan akan sibuk dengan prasangka-prasangkanya. Sibuk dengan cemburunya, sibuk dengan insecure-nya, sibuk dengan overthinkingnya, sibuk dengan iri dengkinya, sibuk dengan gibahnya, sibuk dengan gosipnya, sibuk dengan julidnya. Naon deui? Pokoknya semua hal yang menyangkut urusan hati, kalau hati ini nggak disentuh dengan ilmu, maka nanti hati perempuan itu akan condong kepada sesuatu yang mengarahkan kepada perasaan. Makanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Jawabannya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala karena hadirnya bukan untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki karena hadirnya bukan untuk dihina dan dicaci maki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena hadirnya untuk dicintai dan dihormati. Dan tulang rusuk itu bengkok. Kalau kamu terlalu keras menasehatinya, patah. Kalau kamu membiarkannya, makin bengkok. So, ilmu itulah yang nanti akan jadi penguat untuk kita bisa menemukan kebaikan dan kekuatan dalam kehidupan. Kenapa terpesona begini kira-kira ini? Kok melihatnya tuh kayak gak berkedip gitu. Itu yang sering keluar di TikTok kan ya. Itu Bu, makanya terpesona gitu ya. Meni gitu Ibu melihat saya teh. Itu yang jadi alasan kenapa jadi viral hari ini Ahilman teh ya. Bunda sayang, maka hari ini bersyukurlah kita bisa ngaji seperti ini. Amin. Dan pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena yang paling susah itu istiqomahnya melewati semua ini. Betul? Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Maka Bunda terus minta sama Allah agar diistiqomahkan. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca agar kita bisa istiqomah yaitu doa yang ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Bacakan doanya, amalkan doanya. Ini doa agar kita dikasih istiqomah sama Allah. Apa doanya? Nanti lihat ayatnya ya. Surat Ali Imran ayat 8. Mau dibaca nggak? Sok atuh angkat lagi kameranya. Ini mas status hari Sabtu berarti. Kan tadi Jumat, ini hari Sabtunya. Sok angkat kameranya, nyalain videonya, rekam. Doa agar diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Sekali, Bunda teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami dalam keburukan
setelah engkau berikan kepada kami hidayah petunjuk dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Amin. Baca setiap selesai sholat agar kita diistiqomahkan terus dalam kebaikan. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 8. Baik, tadi kita belum mulai ceramahnya tadi, baru pendahuluan. Mana spidolnya? Ada? Beli dulu di pasar Anyar itu ada. Baik. Pagi ini kita akan belajar satu tema yang menarik. Judulnya adalah amalan wanita penghuni surga. Awas. Milih jangan di bawah gitu, agak ini. Amal. Boleh gak kasih bisa kita ini? Aman? Apa ini, Bu? Kelihatan? Apa yang kelihatan? Lebih penting papan tulisnya atau AA? Baik. Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar judulnya amalan wanita Masya Allah. Penghuni Masya Allah. Judulnya bagus ya? Bagus nggak? Angkat tangan, katakan saya, siapa yang mau masuk surga? Ulangi, masih ada yang bengong? Bu, jangan bengong gitu ya. Indal kalama ad-doa, setiap perkataan itu adalah doa. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau surganya Firdaus? Siapa yang mau surganya tanpa hisab? Masuk surganya sekeluarga. Yakin? Mau ajak suami? Mau? Nggak mau ganti nggak? Kirain di sana mau ganti sama yang lebih soleh. Yakin nih. Saya ulangi nih pertanyaannya nih. Yakin? Siapa yang masuk surga dengan suaminya? Nah, mulai berkurang ngacungnya nih. Ulangi, masuk surga tanpa hisab? Sekeluarga? Masuk surganya sekarang? Kurang amal itu kelihatannya. Agak nggak yakin gitu. Baik. Bunda perhatikan. Beruntunglah Bunda, Teteh, sayang, diizinkan oleh Allah menjadi seorang perempuan. Beruntunglah Bunda, Teteh, ditakdirkan menjadi seorang wanita, seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan dan dihadirkan tak lain dan tak bukan, kemudian dia akan menjadi penghuni surga. Maka diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nanti yang paling banyak menempati surga siapa? Perempuan. Dan Bunda jangan kaget kalau menemukan keterangan salah satu yang dijanjikan bagi orang soleh dan beriman itu apa? Bidadari surga. Dan bidadari surga itu pasti perempuan. Betul nggak? Maka di awal yang harus Bunda syukuri, yang harus Bunda bahagiakan di hati, Bunda Teteh dijadikan seorang perempuan. Karena perempuan itu makhluk yang kelak akan banyak menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa gampangnya, kalau Bunda nggak masuk surga, sungguh terlalu. Jadi kalau Bunda nggak masuk surga, keterlaluan. Karena Bunda
disiapkan untuk menjadi penghuni surga. Perempuan dihadirkan ke muka bumi sebagai perhiasan dunia yang kelak perhiasan itu akan jadi bidadari di surga. Pertanyaannya, AA, dalam kondisi seperti apa perempuan itu punya potensi masuk surga? 4. Ada berapa? 4. Saya percepat sedikit ini. 1. Perempuan berpotensi masuk surga saat dia dari awal menjadi hamba dari Tuhan. Jadi saat dia jadi hamba saja sudah diberikan janji untuk masuk surga. Maka tadi Ahilman langsung bilang di awal kan, beruntunglah bunda menjadi perempuan karena perempuan adalah makhluk yang kelak akan menempati surga. Yang kedua, saat perempuan itu jadi apa? Jadi anak. Jadi apa? Dari siapa? Orang tuanya. Wabil khusus ayahnya. Maka seorang ayah itu bisa menjadi penentu surga bagi anak perempuan. Bagaimana seorang ayah membimbingnya, membesarkannya. Makanya ada kabar gembira kan. Barang siapa seorang ayah yang punya 2 atau lebih anak perempuan. Kemudian dia mendidiknya, membesarkannya, memberinya makan, memberinya minum. Sampai kemudian dia tumbuh dalam kebaikan. Apa kata Nabi? Silahkan seorang ayah itu masuk surga tanpa hisab. Makanya saya bersyukur istri saya ada 4. Anaknya ya tenang. Tenang Bu. Adik saya di sini Bu. Jangan langsung dipotong Bu ya Ibu teh kan. Kan baru dijelasin ya. Ada berapa istri saya? 1 Bu. 1. Anaknya 4. Dan 4-4-nya perempuan. Jadi saya dengan izin Allah ya. Udah pokoknya gitulah pokoknya ya. Yang ketiga, perempuan berpotensi masuk surga saat dia jadi istri dari suami. Jadi apa? Bunda yang sudah berumah tangga, Masya Allah. Bunda punya potensi untuk masuk surga karena bunda jadi istri untuk suaminya. Dan yang keempat, saat seorang perempuan menjadi ibu dari anaknya. Jadi apa? Ibu. Ada berapa peluangnya? 4. Jadi kalau bunda nggak masuk surga, sungguh karena surga disiapkan untuk perempuan dengan 4 potensinya. Jadi hamba, jadi anak, jadi istri, jadi ibu. Mohon maaf, yang hadir pagi ini mungkin ada yang sudah 4-4 nih. Betul? Jadi hamba, iya. Jadi anak, iya. Jadi istri, iya. Jadi ibu, kalau nggak masuk surga, saya kemarin sempat jadi istri, Sempat, Sempat nih. Tapi sekarang udah enggak lagi, Bolehkah aku berbakti pada suami orang lain? Gak usah ngada-ngada pertanyaannya. Gak usah ngada-ngada. Kan suka ngada-ngada kan? Jadi bunda tuh sampai bilang, oh ada 4 potensinya. Kok saya kurang 1 ya? Gak usah ngada-ngada. Kalau bisa 4-4-nya, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, minimal nih 1, jadi hamba dari Tuhan. Misalnya mohon maaf, bunda jadi anak, orang tua udah nggak ada misal. Bunda jadi istri, udah pisah. Nggak usah kreatif gitu, nggak usah. Nggak usah sengaja bikin inovasi gitu. Harus berbeda, nggak usah. Terus bunda jadi ibu, ngadang-ngadang ngambil anak orang lain, nggak usah. Ya kalau nggak bisa, minimal 1. Betul? Tapi izin bunda, ini tidak lantas bunda masuk surga begitu saja. Ternyata nanti ada amalan-amalan yang membuat 4 perempuan pada 4 posisi ini
akan masuk surga. Dan amalan-amalan ini dipastikan amalan yang membuat bunda akan masuk surga. Apa amalannya? Seperti apa amalnya? Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah. Oke. Baik. Bunda sayang, AA izin merangkum ya. Setidaknya ada 4 amalan. Tadi 4 posisi, ini 4 amalan. Biar gampang aja 4 aja sengaja ya. Daripada liur kan banyak cicilan, banyak pikiran. Dibikin 4 posisi, 4 amalan. Ada berapa? 4 amalan. Kalau bunda, teteh, sayang punya ini, pasti masuk surga. Yang sudah ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang belum ada, ayo hadirkan. Sebelum kita mati. Kan wajahnya nggak lama lagi ini kelihatan. Ayo. Yang udah ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang belum ada, ayo hadirkan. Sebelum selesai semua ini. 1. Amalan yang harus dimiliki oleh perempuan penghuni surga, tentu secara umum ibadah yang baik. Tapi kalau boleh AA turunkan 3 saja. Sholat, sedekah, puasa. Apa? Sholat, sedekah, puasa. Oke. Barang siapa seorang perempuan yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan, kemudian selanjutnya silahkan masuk surga dari pintu mana. Maka saya minta sama bunda, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun. Halo? Kok agak tersangka gini kelihatannya? Ini bahasa gampangnya. Bunda nggak usah sholat sunnah. Bahasa gampangnya. Bunda jaga sholat wajib 5 waktu aja. Bayangin kalau bunda tahajud juga. Kalau bunda duha juga. Kalau bunda qobliyah ba'diyah juga. Ya Allah. Sholat. Yang kedua sedekah. Ingat ya. Salah satu yang bunda minta sama Allah. Kenapa pengen punya suami yang mapan? Salah satunya, ya Allah, aku pengen punya suami yang mapan agar penghasilan dia bisa aku siapkan untuk bisa bersedekah. Gitu. Jadi minta suami yang mapan itu bukan buat gaya-gayaan. Tapi agar bunda bisa infak, bisa sodako. Kalau ada suduk lewat tuh gak pura-pura tidur gitu loh. Gak pura-pura gak tahu. Kan ada yang begitu. Ada nggak? Sunduk lewat, pura-pura ngobrol. Sunduk lewat, pura-pura gitu. Gitu terus. Minimal bunda teh pengen bisa sedekah. Kan sedekah nggak harus uang. Iya emang. Senyum, sedekah. Cuman kalau senyum doang juga kurang gitu loh. Kalau mau ngasih sambil sedekah. Dan yang ketiga, puasa. Yang wajib, ayo yang masih punya hutang Ramadan kemarin, kalau ada kesempatan selesaikan. Sekarang udah masuk Zulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidaklah satu amalan lebih dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Salah satu amalannya adalah puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama. Ya. Dan yang paling penting bunda jangan lewatkan puasa Arafah. Di tanggal 9 Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Yakni puasa Arafah. Maka Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. Setahun ke depan, setahun ke belakang. Tapi ingat ya. Bukan berarti karena bunda udah puasa, bunda bikin dosa. Kan nges kamari. Di DP-an.
Lain gitu, lain. Jadi maksudnya itu, bunda itu yang ke belakang, dosa-dosa kecilnya diampuni. Yang ke depan, kalau bunda mau berbuat dosa, dijaga sama Allah. Dibikin gelisah ketika bikin dosa. Itu mahal gak? Berharga gak? Bunda mau bikin dosa, tapi dibikin takut. Itu maksudnya. Bukan berarti diampuni setahun itu bunda bisa berbuat dosa. Kan udah kemarin sehari AA. Bisa, enggak gitu. Jadi maksudnya dosa kecil yang masa lalu Allah ampuni. Apa dosa kecil teh? Ya kecil-kecil bunda. Bohong sama suami kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Bukan bohong besar, bukan ya. Bohong kecil-kecil lah. Izin bohong sama bestie. Kan kadang-kadang suka gitunya. Ece, menurut Ece, aku bagus nggak gitu kan? Terus kan Ece teh kadang-kadang suka agak gimana nya. Saking gak mau sakit hatiin orang kan. Padahal hati mah enggak gitu-gitu amat gitu. Bohong tuh. Tapi kalau orang itu tahu sakit hati enggak? Nah, yang kayak gitu. Dosa ke ustad. Kan ibu teh pasti suka ngomong kan. Udah age tahu, udah age apal. Apal jadinya. Tapi ya etalah biasa. Kadang-kadang izin ibu lamun balanja nawar teh kadang-kadang suka bikin sakit hati orang. Sabaraha ieu teh 100 beli mahal. Batur ya Allah. Mungkin yang jualan tehnya ya Allah. Nyeri hati sebenarnya. Tapi kan ya emang jual beli kan. Tapi eta teh meureun dosa buat kita teh. 100 meni mahal, geus we 20.000. Tukang dagang teh kieu we, nya kumaha ibu we lah kalau gitu. Meuli henteu ibu teh nawar heueuh gitu kan. Kadang ada yang begitu enggak? Ada. Kadang ibu teh datang ke tukang somai teh. Diangkat somai teh. Ibu teh tahu ada yang nggak ada di situ. Nanya nu nggak ada. Ada call-nya nggak call-nya? Padahal udah nggak ada call-nya. Ibu tahu tuh. Dan emang niat temeuli we ti awal eta mah. Sok hayang nanya gitu, aya. Aya nu kitu aya? Aya. Datang ibu teh ka mall teh. Ibu teh udah ngeliat nih, iya pasti nggak ada kerudung warna iya ya pasti. Sengaja ibu teh nanya, ibu ada ini, ada warna hijau. Cek pedagang teh, ada. Tapi hijau sage bu ayah. Ayah bu, wah nges deg-degan yuk. Ayah, tapi anu polkadot bu. Pokoknya mah yang anu we, da emang terniat meuli dari awal juga. Tah, dosa-dosa kecil gitu teh tanpa terasa ayah. Tah, ku Allah ibu melaksanakan sholat puasa Arafah diampuni setahun yang lalu. Nah, Allah juga ampuni setahun yang akan datang. Maksudnya bukan diampuni yang akan datang tuh ibu jadi boleh berbuat dosa macam-macam. Misalnya ibu habis puasa Arafah nih buka langsung ke suami teh, "Pak." Ibu teh kieu we da ngerasa geus puasa teh ya. Cek suami teh, "Kenapa kamu bentak-bentak saya?" Udah dihapusin dosa bunda mah. Bukan. Jadi maksudnya bunda dengan puasa Arafah saat bunda mau berbuat dosa di setahun ke depan bunda dibikin gelisah sama Allah. Ada kesempatan bikin dosa, jangan dosa. Tah, itu hasil puasa Arafah. Bunda izin ya, ada kesempatan mau ngambil uang suami ya misalnya. Ibu teh tahu ya, ada uang suami di saku celana teh ayah ya. Tapi ibu teh tahu ya, saya teh tahu ada uang di situ tuh ya. Tapi karena puasa Arafah tadi, ku Allah teh dijaga. Cek Allah teh,
Yang banyak bukan di sakunya. Bukan. Bukan. Bukan gitu. Bukan gitu. Ku Allah teh dijaga. Akhirnya ku Allah dialihin gitu pada hal yang lain. Sesimpel begini. Bunda diajak sama teman untuk hal-hal yang gak baik. Kan kadang-kadang kalau udah bestie susah nolaknya. Bener gak? Bunda diajak sama teman. Kalau udah bestie kan susah nolaknya. Aduh kumahanya Kumahanya. Gitu. Susah kan? Apalagi udah bestie banget ya. Kumahanya itu. Tapi ku Allah teh dikasih jalan we gitu. Tiba-tiba ibu teh ada kegiatan. Tiba-tiba ibu teh ada kesibukan yang lain. Atau mungkin teman ibu teh lupa sama ibu. Karena kuota ibu habis. Jadi WA-nya nggak masuk. Jadi cara Allah teh luar biasa. Untuk ngejaga kita dari dosa. Nah itu hasil puasa Arafah. Makanya ayo yang nggak berangkat haji, yang di tanah air, sok nanti 9 Zulhijjah puasa apa? Arafah. Pahalanya menghapuskan dosa selama 2 tahun. Setahun ke belakang, setahun ke depan. Kalau mau lebih hebat lagi, tambahi dengan tarwiyahnya di tanggal 8 Zulhijjah. Mau hebat lagi, kalau bisa selama 10 hari pertama ini semua digeber dengan puasa. Makanya harinya ada yang puasa enggak? Hebat. Enggak. Ya daripada bunda nyangsi puasa ante. Daripada ibu nanya, si ate puasa. Mendingan langsung saya bilang saya enggak puasa sekarang. Ya, hari Kamis, Senin kemarin, Kamis, nanti 8-9. Maka bunda izin. Pertama, wanita penghuni surga adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang rajin sedekah, dan menghidupkan puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jelas? Yang kedua, amalan wanita penghuni surga adalah mereka yang mampu menjaga dirinya dengan menutup aurat. Menjaga dirinya dengan apa? Menutup auratnya. Maka bunda sayang, ayo Allah kasih kita kehormatan, Allah kasih kita perhiasan, tolong jaga baik-baik dengan sangat baik. Salah satunya bunda harus belajar menutup setiap aurat kita. Ada 2 hal yang harus perempuan jaga, yang kalau nggak dijaga, 2 hal ini membuat perempuan masuk api neraka. 2 hal yang harus perempuan jaga, yang jika tidak terjaga, maka banyak perempuan yang akan masuk ke dalam api neraka. Apa? 2. 1, mulutnya. 1 apa? Mulutnya. 2, kemaluannya, kehormatannya. 1, mulut, bunda belajar ya untuk menjaga lisan kita dengan baik. Karena perempuan luar biasa kalau udah bicara. Begitulah pokoknya ya. Maka bunda belajar untuk menjaga lisan dengan baik. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Banyak perempuan yang kelak akan masuk neraka karena tidak pandai menjaga lisannya. Kepada orang tua dijaga dengan baik. Kepada pasangan dijaga dengan baik. Kepada tetangga dijaga dengan baik. Satu kali dikisahkan ada seorang perempuan yang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, itu ada seorang perempuan, sholatnya baik, ngajinya baik, puasanya baik. Terus bertanya, di manakah tempat perempuan ini? Kemudian Nabi menjawab, hiya finnar. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa? Bukankah sholatnya baik? Bukankah puasanya baik? Bukankah ngajinya baik? Apa kata Nabi? Lisannya mudah menyakiti hati tetangganya.
Maka bunda sayang, sering bilang sama siapapun ya, jangan mudah menyakiti siapapun, terutama dengan lisan kita. Karena boleh jadi rasa sakit yang dia rasakan akan memberatkan hisabmu di akhirat. So mulai hari ini, belajar minta maaf kalau nyakitin orang. Belajar memaafkan kalau disakiti sama orang. Jelas? Jelas? Karena khawatirnya yang menggelincirkan bunda nanti masuk ke dalam api neraka karena bunda tak pandai menjaga lisan. Maka jadilah perempuan yang pandai menjaga lisan, mulutnya. Yang kedua, kehormatan, kemaluan. Saya berpesan kepada semua perempuan untuk pandai-pandai menjaga diri dengan baik. Terutama menutup aurat dengan baik. Kenapa Allah perintahkan kita menutup aurat? Menggeraikan hijabnya sampai menutupi dadanya. Karena salah satunya agar dia dikenal sebagai seorang muslimah dan agar dia dijauhkan dari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Ingat ya bunda, hari ini yang paling mahal dari seorang perempuan apa? Rasa malu. Padahal kata Nabi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Maka bunda, teteh, tolong jaga baik-baik ya. Jangan hanya ngejar ingin viral, ingin bikin sensasi, harus membuka auratnya sebegitunya. Nauzubillahimindzalik. Semoga kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Karena pada akhirnya, apa yang kita tutup dengan baik, maka itulah nanti yang akan Allah tutup juga dengan baik dalam diri kita. Kadang kita sering merasa jadi korban, sering merasa jadi orang yang terzolimi oleh laki-laki misalnya. Padahal tanpa sadar, justru dipancing oleh kita yang tidak pandai menjaga kehormatannya dengan baik. Maka para suami, pesan AA, jaga istri, jangan sampai kemudian membiarkan begitu saja. Apalagi saat auratnya terbuka. Izin juga mungkin sama bagi orang tua yang punya anak perempuan. Pelan-pelan dijaga. Agar kemudian kita saling ingetin juga. Karena boleh jadi hal ini yang kelak akan paling berat hisabnya untuk kita masuk ke dalam surga. Maka yang kedua, amalan wanita penghuni surga adalah dia yang pandai menjaga dirinya dan menutup aurat. Yang ketiga, amalan wanita penghuni surga adalah dia yang taat dan berbakti kepada suami. Taat dan berbakti kepada suami. Dalam kebaikan. Dalam apa? Ada dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang istri. Ada berapa? Dua sifat. Satu namanya al-wadud. Apa? Al-wadud. Dua namanya al-walud. Apa? Satu, al-wadud. Dua, al-walud. Apa ini Ustadz? Al-wadud itu artinya penyayang. Seorang istri yang penyayang kepada suami, Masya Allah. Dengan cara, lihat. Ketika dipandang, menenangkan dan menyenangkan hati suaminya. Ada dua nih. Menenangkan, menyenangkan. Menenangkan urusan hati. Menyenangkan urusan fisik. Maka jadi istri harus dua-duanya. Menenangkan hati suami, menyenangkan fisik suami. Mana yang mau dibahas dulu? Ini penting, ini harus dibahas ini. Satu nih, yang paling gampang dulu. Menyenangkan fisik suami, mata maksudnya. Ingat bunda, puaskan suami pada 3 hal. 1, puaskan matanya. 2, puaskan perutnya. Dan yang ketiga, puaskan yang ada di bawah perutnya. Paham maksud saya? Nah, nggak usah saya jelasin ya, itu mah ya. Maka izin,
Bunda boleh nggak perawatan? Kata siapa ini? Bunda boleh perawatan? Untuk siapa? Suami siapa? Suami sendiri. Izin, Bunda boleh nggak berpakaian yang terlihat indah? Untuk siapa? Boleh? Bunda boleh nggak apa ya? Bertanya kepada suami semua yang menyenangkan diri suami? Boleh. Kalau suami minta gini, misalnya, dan dia senang dengan itu, lakukan. Selama tidak menyalahi aturan. Jelas? Yang kedua, urusan perut. Bunda ingat, laki-laki itu paling senang makan. Kecuali nggak tahu suami bunda gitu nggak gitu ya. Maka kalau bisa pastikan makanannya, makanya beruntunglah istri yang bisa memasak untuk suaminya. Terus bunda juga harus belajar menyenangkan diri suami dengan senantiasa hadir bagi suami. Ini penting karena kalau suami nggak senang di rumah, dia akan sibuk mencari kesenangan di luar rumah. Nah yang kedua, bukan hanya fisiknya, tapi tenang hatinya. Salah satunya, seorang istri harus belajar untuk bisa bicara yang baik kepada suami. Ingat ya, yang paling berharga untuk seorang suami apa? Kemuliaan. Suami itu senang sekali kalau istrinya memuliakan dia. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ya? Kok bisa ada izin? Kok bisa ada suami yang berpaling dengan yang lain? Padahal istrinya cantik loh. Padahal istrinya menarik loh. Tapi kok bisa ya dia berpaling dengan yang lain? Salah satunya karena di rumah dia tidak mendapatkan kemuliaan. Kok bisa? Iya. Di luar rumah dihormati, disegani, disanjung. Sampai rumah hilang sanjungan itu. Di kantor dia bos. Sama temennya dibanggain. Dia ketemu istrinya di rumah, istrinya udah biasa. Sehingga gak pernah ngehargain lagi. Dan ujungnya penghargaan itu dapat dari yang lain. Maka nanti orang bertanya, kenapa ya? Kok selingkuhannya biasa aja? Kok gak lebih cantik daripada istri sahnya? Jawabannya, karena selingkuhannya mampu mengisi ruang kemuliaan di hatinya. Yang tak dapat daripada istri. Maka bunda izin ya, jangan sampai suami di luar harimau, di dalam meong kucing gitu. Jadi gak ada harganya di depan kita. Dan berapa banyak tanpa sadar, bunda sering merendahkan suami. Tanpa sadar. Contoh, ini contoh. Anak bunda nanya, begitu nanya tuh. Itu nanya tuh tadi nanya tuh. Misal anak bunda nanya begini. Ayah, nanti aku sekolah di mana? Terus ayah jawab, di sini. Apa kata ibunya? Diam. Urusan sekolah mah mama yang lebih tahu. Tanpa sadar, itu suami jadi ciut. Jadi kecil. Jadi posisinya nggak semulia itu. Karena langsung di-cut oleh siapa? Istri. Sering nggak begitu? Sering. Ayah, nanti kita jalan-jalan kemana ya? Jawablah. Udah. Ayah emang nggak. Mama yang paling tahu. Wah. Ujungnya suami, mohon maaf ya, di luar didengar sama orang, di luar dihargai sama orang, di kantor kalau ada apa-apa, nunggu bapak dulu ya. Di rumahnya, cicing, kurang.
Maka jangan kaget ketika kemuliaannya hilang, kemudian dia bertemu dengan yang lain itu begitu luar biasa menghormatinya, sampai keluar kata-kata keluarnya kan, aku tuh bangga loh sama Bapak. Bapak tuh di kantor tuh luar biasa loh. Aku tuh segen sama Bapak. Bapak bisa menaklukkan ribuan karyawan. Di rumah, istrinya nggak pernah bilang gitu. Ujungnya, udah nggak lihat cantik enggaknya, nggak lihat menarik enggaknya, dia menemukan kemuliaan yang hilang selama ini di hatinya, maka kemudian dia bisa berpindah hati kepada yang lain. So pulang dari sini, Bunda, belajar muji suami. Belajar apa? Muji suami. Suami pulang, Bunda teh pijitin. Ayah, aku tuh ya, gitu dong. Aku tuh ya, gak ngerti lagi ya kalau bukan kamu suami aku. Wow, pijitin. Kalau bukan kamu suami aku tuh gak akan sebahagia ini ya. Pokoknya buat aku mah kamu teh segalanya ya. Kamulah yang mengangkat derajat keluarga kita ya. Kamu masih peduli sama, wah itu. Cek suami teh. Ya urang. Dan ingat ya, Bunda memuji suami tidak lantas membuat Bunda hina. Tapi justru membuat Bunda mulia. Makanya suami yang dia bisa menemukan kemuliaan di rumahnya, dia tidak haus mendapatkan kemuliaan di luar rumah. Karena dia sudah kenyang dengan kemuliaan di rumah. Saya bersyukur Bunda punya, ya di rumah saya kan perempuan semua ya. Anak saya perempuan, dan perempuan tuh memang lebih bonding sama ayahnya. Saya bersyukur ketika saya pulang ketemu anak, ketemu istri. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat yang menguatkan kita. Gitu. Makanya saya dengan izin Allah kan jamaahnya perempuan semua ya. Kebanyakan ya. Tapi buat saya gak ada yang menarik di mata saya. Iya, apalagi ya ini mah. Tapi kan kalau kajian asaki namanya ya tahu sendirilah gitu. Yang depan teh agak-agak lumayan ini mah ya. Agak-agak mengkhawatirkan lah ini mah. Kan kalau Bunda lihat video Menata Hati misalnya ya, itu kan influencer, selebgram, jadi nggak ada lah saya bilang. Adalah satu paling nggak ada lah. Jadi siapa yang udah cukup dengan apa yang di rumahnya, mungkin dia akan terjaga untuk tidak berpaling dari semua yang dihadirkan. Terus Ustadz, pentingnya menjadi istri yang penyayang. Dan al-walud itu kalau bahasa gampangnya yang subur dan banyak anak. Tapi kalau saya membahasakan dengan istilah yang mungkin lebih universal, pengasih. Jadi al-wadud penyayang, al-walud pengasih. Sama suami sayang, sama anak pengasih sayang. Makanya Bunda, kalau Bunda jadi istri sayang sama suami, Bunda jadi ibu sayang sama anak, silahkan masuk surga dari pintu mana. Jangan sampai dua-duanya gagal. Jadi istri gagal, jadi ibu gagal, jadi istri nggak sayang, jadi ibu nggak bisa diandelin. Kan kumaha atuh ibu teh jadi naon itu kumaha. Kan sok itu ibu mah. Coba izin ya, deep talk yang paling dalam sama anak bilang gini. Nah, Kak, Dek, kamu bangga nggak punya mama kayak ibu? Enggak. Masa jawabannya enggak? Tanya. Sebelum ke anak sama suami deh, atau terserah ibu mana yang ibu lebih berani duluan. Jangan-jangan sama suami pun ibu nggak pernah ngobrol gitu. Contoh,
sayang, kamu ridho nggak aku jadi istri kamu? Makanya luar biasa kan, Bunda perhatikan ya, ini ada hadis bagus sekali. Baca nih hadisnya. Lihat. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Mau nggak? Kalau nggak baca lagi nih. Mau nggak? Ulangi ya. Jawab ya, kan pertanyaan ya teh. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang istri-istri yang menjadi penghuni surga? Yaitu wanita yang penuh kasih sayang, al-wadud, dan mereka yang banyak melahirkan anak, al-walud, setia, pengasih sama keluarganya, itu al-walud. Kemudian seorang istri yang jika suaminya marah, ia mendatangi suaminya, lalu meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, seraya berkata, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho memaafkan kesalahanku. Masya Allah. Tuh, yang begini nggak ibu rekam? Rekam ya, penting. Ada yang menguntungkan ibu direkam, yang tidak menguntungkan asal nggak ada kamera tadi. Mana kameranya, mana? Kesel jadinya. Mau direkam nggak? Nah, udah lihatnya di Google banyak tuh. Kan ini teh kalimat yang sering kan? Seorang istri udah kelihatan coba. Belum. Ya Allah. Kan lagi dibahas al-wadud sama al-walud. Ternyambung iba pembahasan teh. Baru bilang seorang istri, belum. Saya kebayang gimana sama suaminya coba. Kebayang gimana sama suami. Ya Allah, ya Robbana. Ya Allah. Sok. Mulai. Kan bisa gini. Belum bisa gitu ya. Bisa kan? Belum. Ngeruas gitu. Belum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo. Maukah kalian aku beritahukan siapakah istri yang akan menjadi penghuni surga? Yaitu mereka seorang istri yang punya sifat al-wadud, penyayang kepada suaminya, dan al-walud, pengasih kepada anaknya. Siapa cirinya? Apa tandanya? Yaitu seorang istri yang jika mereka sedang berselisih dengan suaminya, kemudian di waktu malam dia mendatangi suaminya, seraya meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dengan berkata, aku tidak bisa memejamkan mataku sebelum engkau ridho memaafkan kesalahanku. Jadi bayangin ada seorang istri yang cita-citanya pengen masuk surga. Dengerin ya. Bayangin ya. Bayangin kalau ada seorang istri cita-citanya pengen masuk surga, tapi sampai hari ini masih belum bisa berdamai dengan suami. Bayangin. Jangan-jangan Bunda, jangankan minta maaf. Jangankan minta maaf. Suami udah minta maaf ke Bunda juga, ya Allah. Ruang memaafkan tuh gak pernah ada di hati Bunda. Jadi kayaknya susah nih masuk surga kalau kiamat tuh. Di hadis ini yang minta maaf siapa? Istri. Faktanya.
Padahal mohon maaf ya, boleh jadi yang salah suaminya. Tapi di hadis ini ya Allah, yang mendatangi suami yang salah itu justru istrinya. Sayangku, mungkin kamu yang salah, tapi sebenarnya di balik itu aku yang salah. Aku tidak bisa tidur malam ini kalau engkau belum ridho memaafkan kesalahanku. Susah? Yaudah, lupakan saja. Lupakan keinginan kita masuk surga karena hese mendapat surga. Lupakan saja. Makanya ini hal yang simpel kan. Makanya aamanya, puntennya, aamah sok gemes. Kalau ada di antara bunda pulang ngaji dari Ahilman, tapi pulang teh jadi kumahanya. Jadi ke suami teh terhormat gitu. Nggak boleh bunda. Aa sering disalahin sama suami bunda teh. Tuh katanya pulang ngaji dari Ahilman jadi kieu. Padahal saya tidak pernah mengajarkan bunda yang macam-macam. Justru saya mengajarkan bunda taat sama suami, berbakti sama suami, hormat sama suami. Mana? Sayangnya yang bunda potong videonya yang menguntungkan bunda. Dan yang bunda share yang menguntungkan bunda. Jadi kalau ada video gini ya, seorang suami yang sayang sama istrinya, maka Allah sayangi hidupnya. Share. Share. Ya Allah. Siapa suami yang tidak pelit sama istrinya, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Share. 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 Jadi, bunda teh selama ini ngaji cuma nyiapin peluru. Dan suka begitu bunda teh. Kalau menguntungkan bunda, kan suka lihat misalnya TikTok AA gitu lewat. Kalau yang tentang istri digedein volumenya teh. Ya Allah. Seorang istri. Kenapa Umar bin Khattab tidak pernah marah sama istrinya? Karena Umar tahu kebaikan istrinya. Istrinya memasaknya, mengurus anaknya. Maka sungguh zolimlah suami yang tidak sayang kepada istrinya. Wah. Yang menguntungkan bunda share. Ujungnya suami teh komplain ke AA. Ujungnya dia bilang si AA mah ngebela istri aku terus. Padahal enggak gitu juga. Betul enggak? Cuman sayangnya di HP bunda enggak ada yang menguntungkan suami. Semua yang menguntungkan bunda save, bunda share. Ujungnya suami komplain, AA enggak ada perubahan ngaji teh. Terus saya nanya, ya Allah, masa nggak ada nambah ilmu, yang nambah cuma seragam we. Intian, seragam tah asakina tah coklat sekarang baru yuk. Tiap bulan ganti we seragam. Pabelit iya mah. Rek ngaji teh, AA hari ini dress code kita coklat. Orang teh menyesuaikan jeung coklat. Ini pabelit ya teh. Ini dikasih tahu atuh dah ya Allah. Sok, ibu juga suka begitu. Ibu sebagai jamaah kan kadang harus jadi pertanyaan teh, nanti temanya apa? Harusnya itu. Enggak atuh dah. Saya tahu 3 pertanyaan. 1, berangkat jam berapa? Betul enggak? Oke. Yang kedua ini pertanyaannya, nanti abis ngaji kemana? 2. Yang ngajina acan ngaji teh. Can mulai, itu can mulai. Baru yang ketiga, DC-nya apa? Betul enggak? 3 pertanyaan wajib. Ibu-ibu mau ngaji. 1, berangkat jam berapa? Kenapa ini penting? Karena ibu-ibu kalau ngaji teh kudu di samping yang kenal. Pokoknya ya nanti kalau kamu duluan, tag buat aku.
Tek buat aku. Tek. Tidak. Betul tidak? Nih, penguasa kafling Asofia. Tapi nggak apa-apa, dah ini mau bestie. Ya bunda ya, kalau mau paling depan datangnya duluan. Kalau nggak bisa semua, suruh aja seorang. Tek. Nah yang lucu, nanti teh ada orang lain yang datang. Orang lain teh meren kan nggak punya teman teh, datang sendiri. Lihat kosong kan? Dia teh mau duduk di sana kan? Si ibu terek diuk teh terjadi. Mah khawatir si ibu teh jadi nggak mau ngaji lagi. Gara-gara sudah detek. Tapi ini mah kan satu berangkat jam berapa karena penting duduknya harus sama yang kenal. Pertanyaan A, kenapa sih bunda teh kalau ngaji harus sama yang kenal? Justru ngaji teh biar dapat kenalan baru. Malah menurut A, bunda kalau ngaji kudu pisah sama yang kenal. Biasana ngobrol. Betul nggak? Makanya waktu muhasabah kan ada yang serius muhasabah teh ayah pas muhasabah teh lihat kiri kanan. Mana tuh curik mana teh orang? Ayah udah kenal teh ya. Itu nyambung hati teh, itu nyambung. Makanya menurut ini masukan dari A ya. Kalau bunda ngaji duduknya sama yang kenal deh. Biar fokus. Kan kalau sama yang kenal mah tuh, nih sama yang kenalnya ada yang aneh dikit, omongin. Betul nggak? Kita bunda teh duduk nih, sama yang kenal makan ngopi am gitu dia. Makan am. Ini enak ngaji teh, ya Allah bahagia. Udah beres, ngaji ke segitunya. Kalau ada yang aneh kan, dan pasti ada. Dari semua circle teh pasti ada satu dua yang agak-agak lain memang. Dia yang menjadi sumber informasi pembicaraan. Nih, tiluan. Anu di tengah teh fokus ngaji. Anu di tengah mah. Ini di samping ya. Ya Allah, itu. Anu hiji kieu we ningalian jamaah, ngalikeun kieu. Da meureun aya nu aneh teh diomongkeun. Pas ketemu yang aneh. Yang sebelah sana udah kedengeran kan? Anu di dia kan keur fokus ngaji kita, keur fokus. Ece. Naon? Kata si Ece enggak didengerin penasaran. Kalau enggak digubris ngomong terus kan? Ujungnya Ece teh diam dulu. Aya naon, Ce? Lihat. Baris 2 jarum jam 3. Kita lihat kita jam 3 tak kita tahu. Naon? Eta kerudungna kembang. Mikir kembang naon? Apa teh naon eta teh? Naon? Taplak meja. Eta teh kamari meulina di Shopee eta teh. 55 Shopee day kamari aya teh. Oh, diomongkeun. Beres. Udah semua jamaah diomongin. Kan udah gak ada omongan lagi kan. Ustadz datang. Ada yang komplain. Datang teh telat orang setia tadi dulu. Pada jam 9 kan. Emang sial gitu. Memang. Komo ayeuna mah udah terkenal nih susah. Padahal A.T. belum ceramah apa-apa coba. Susah ini masuk. Dulu mah aku waktu awal-awal sama A.T. Pokoknya mah dulu mah enak. Ayeuna mah biasa kan jelema mah kitu lamun geus terkenal teh sok wae. Ya Allah, ya Robbana, ya Karim. Ya ibu mau gimana dapat ilmunya atuh. Tapi ya tenan naon da emang udah waktunya atuh. Tapi da aku mah suka sama Ahilman teh, suka we da.
Ya kumanya resep we lah gitu. Kata si ibu yang sampingnya, ini ada aku juga sama, aku melihat wajahnya kayak udah senang aja dari awal. Di kemana-mana we ngomong nanti dari kesini ke sana. Jadi ngaji teh ya Allah beak. Beres we ngaji teh. Udah mulai geus lihat jam-jam we terus jam 10 ningali jam 10. Jam beranya beresna ieu teh nya geus janjian. Yusin kabiakeun somai dihareup atau daon. Eta di Asofia teh aya bakso enak pisan eta siang gua teu ngantri. Pokoknya mah engkenya geus bubaran kudu ngabaso heula ulah ka mana-mana. Geus ngabaso ke aya sop buah belah dinya tah. Oh ngumpul. Ngajina saja mulai kali mah magrib coba. Cek suami teh di mana cenah ieu teh. Lila amat. Bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Kenal? Enggak. Yang di sana. Bukan Veronica. bukan Om Stoke. Bukan yang di sana. Insya naon ieu teh aya naon? Dah al-wadud dan al-walud. Penyayang sama suami, pengasih sama anak. Bunda sok pulang dari sini nanti temuin suami. Ya. Cium tangan. Ieu mah dek cium tangan teh kieu heula. Cek suami teh kieu. Naon mah? Salam, Pak. Oh, salam. Sama anak, Bunda sok belajar ngobrol sama anak. Sama suami jangan tidur dulu setiap malam kalau Bunda belum nanya sama suami. Sayang, kamu ridho nggak sama aku? Maafin aku ya kalau kamu mati duluan. Bukan. Bukan. Iya mah macam-macam wae pertanyaan teh. Sama anak. Terakhir Bunda, yang keempat. Wanita yang punya amalan penghuni surga adalah wanita yang sabar dengan ujian. Yang apa? Sabar. Menghadapi, sabar dengan ujian. Ini ada hadis bagus, saya baca lagi ya. Ini boleh direkam, ini bagus ini mah. Ini Masya Allah ya. Lihat. Sabar dan ridho atas ujian Allah. Dikisahkan dalam hadis, pernah ada seorang wanita hitam yang menderita penyakit epilepsi, kemudian datang kepada Rasulullah, meminta didoakan agar sembuh. Rasul bersabda, jadi ada perempuan lagi sakit, curhat sama Nabi, minta didoakan biar sembuh. Apa kata Nabi? Jika engkau mau, engkau bisa bersabar dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Maka wanita itu menjawab, aku memilih untuk bersabar agar surga disiapkan untukku. Kata Nabi, masuklah ke dalam surga dari pintu mana. Sakit, minta didoakan sembuh, Nabi kasih pilihan. Mau sabar atau didoakan? Perempuan itu jawab, aku memilih sabar untuk surga. Bunda, Aa nggak tahu ujiannya, tapi kelihatan dari wajahnya. Ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Mungkin Bunda kadang ya sering curhat sama Aa, nanya sama Aa, minta solusi A, B, C, dan seterusnya. Kadang satu hal yang lupa Bunda minta dari Aa, apa? Aa, doain aku biar sabar ya. Kan selama ini kalau Bunda curhat, kadang pertanyaannya, gimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Tapi kadang ada yang lupa kita tanyakan, Aa, gimana sabar melewati? Padahal kesabarannya seorang perempuan akan menjadi jaminan dia menjadi penghuni surga. Maka untuk apapun ujian yang hari ini sedang kita dapatkan, belajar sabar ya. Yang diuji sama suami, sabar. Yang diuji sama keluarga, sabar. Yang diuji dengan ekonomi, sabar. Sabar itu bukan diam.
sabar itu memilih berjalan di jalan kebaikan yang Allah inginkan. Maka ayo doa yang banyak, ikhtiar yang banyak. Kalau ikhtiar dunianya terasa kurang, maka ikhtiar langitnya harus kita perbanyak lagi. Mudah-mudahan Bunda jadi perempuan yang sabar. Dan percayalah, sabar itulah yang akan mengantarkan Bunda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 amalan wanita penghuni surga. 1, ibadah kepada Allah. Apa amalannya? 3, sholat, sedekah, puasa. Yang kedua, menjaga diri dengan menutup aurat dengan baik. Yang ketiga, taat dan berbakti kepada suami dan keluarga. Harus punya 2 sifat. 1 apa? Al-wadud. 2, al-walud. Al-wadud artinya penyayang, al-walud artinya pengasih. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Bagaimana menjadi perempuan penghuni surga ini? Apakah kita pantas? Bagaimana cara memantaskannya? Bagaimana doa-doanya? Insya Allah kita bahas di kajian selanjutnya. Mudah-mudahan Selasa depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar lagi, dan kita bisa rutin lagi kajian. Jangan lupa ya, Bunda sayang untuk ajak teman-teman lain untuk bisa mengaji agar kita Allah jaga terus. Terakhir, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, yuk siapkan infak terbaik. Ini sudah masuk bulan Zulhijjah yang setiap amalan begitu dicintai Allah. Mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosanya, yang berinfak Allah kabulkan doanya, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.